Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pasti mau supaya hidupnya berubah. Saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita pergumulan yang mengubahkan kehidupan. Berdasarkan Pak Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Dalam kehidupan seringkali berhadapan dengan masalah, penderitaan, kesulitan, dan masih banyak hal yang kita alami dan akan alami lagi selagi kita masih ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini merupakan realita kehidupan manusia yang tidak bisa terpisahkan, bahkan tidak dapat dihindari, karena di sisi yang satu Tuhan menyertai kita, tetapi di sisi yang lain ada juga iblis yang senantiasa mengawasi dan berusaha menghancurkan akan kehidupan kita. Makanya Alkitab memberitahukan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam Lukas pasal yang ke-8 43 sampai ayat 48 tentang perumpamaan yang mengalami tentang perempuan yang mengalami pendarahan. Dituliskan bahwa di antara kerumunan orang banyak ada seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Menurut hukum Yahudi pada saat itu, bahwa perempuan yang dalam keadaan seperti ini dianggap menajiskan, baik di tempat dia berbaring, di tempat duduk, maupun di setiap orang yang bersentuhan dengan dia akan dianggap najis. Bisa jadi perempuan ini mengalami pergumulan yang berat, baik untuk sakit pendarahannya, dan juga hukum Yahudi menjauhkan dia dari kehidupan sosial waktu itu, di mana dia dijauhi, disingkirkan, dikucilkan dari komunitas, bahkan dari keluarganya sekalipun. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus yang akan melewati kotanya, maka timbullah keberanian dan iman untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan ini bangkit dari keterpurukannya akibat sakit yang diderita olehnya selama ini, dengan memfokuskan hati dan pikiran dia dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Sesuai pernyataan iman yang sederhana, tetapi justru mendatangkan kuasa mujizat yang besar bagi dirinya, dan dia mengalami mujizat kesembuhan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, belajar dari kisah perempuan pendarahan ini, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita.
Yang pertama, bahwa apapun pergumulan kita saat ini, Yesus adalah jawabannya. Perempuan ini telah mengalami pergumulan berat dengan sakit pendarahan dan juga omongan orang yang menajiskan dan mengucilkan dirinya. Itu merupakan sesuatu hal yang berat bagi dia. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, maka dia bangkit dan yakin akan kesembuhan dirinya. Dia bangkit dari keterpurukan itu dalam kelemahan sakitnya dan berdesakan dengan orang banyak. Dia tetap berusaha mendekatkan diri kepada Yesus dan menyentuh Yesus, karena dia percaya inilah jawaban pergumulan dia selamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apapun pergumulanmu saat ini, Yesus adalah jawaban kita. Karena itu jangan pernah takut dengan semua pergumulan hidup yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita harus yakin satu hal, bahwa Yesus adalah jawaban kita. Karena itu jangan pernah menjauhkan diri daripada Tuhan, dekatlah kepadanya. Yang kedua, hadirkan Yesus dalam pergumulan kita. Pergumulan berat apapun, ketika kita menghadirkan Yesus di dalam pergumulan kita, Yesus pasti tolong kita. Bahwa setelah dia mendengar tentang kehadiran Yesus di kota itu, telah mengubah dirinya untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan juga orang lain yang selama ini mengucilkan dia. Hadirkan Tuhan dalam pergumulan kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang memulihkan dan membebaskan kita dari pergumulan itu. Perempuan ini sungguh luar biasa. Tidak memusingkan lagi apa kata orang tentang dirinya yang sakit ini. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menyentuh Tuhan Yesus pada saat itu, supaya dia menjadi sembuh. Identitas dirinya dibaharui karena kehadiran Yesus, sehingga ketika ditanyai oleh Yesus siapa yang menjamahnya, maka perempuan ini berani datang kepada Yesus dan mengakui imannya. Kehadiran Yesus bisa mengubahkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Ketika dia menghadirkan Yesus dalam pergumulan, sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang saya dapatkan dari kisah perempuan pendarahan ini, hiduplah dengan iman yang memberi rasa. Pada ayat yang ke-46, di situ memberitahukan kepada kita dengan jelas, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Bahwa iman perempuan ini dirasakan oleh Tuhan. Walaupun banyak orang yang menyentuh Yesus, tetapi sentuhan perempuan ini menarik kuasa Tuhan dan menyembuhkan. Hal ini menarik bagi kita sebagai generasi muda, agar kita harus hidup dalam memberi rasa baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Artinya Tuhan menikmati cara hidup kita, pola pikir kita, dan sikap tingkah laku kita yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, serta mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang menyentuh Tuhan karena Tuhan ada di kerumunan orang banyak. Tetapi sentuhan-sentuhan mereka tidak membuat kuasa Tuhan menjamah mereka, atau tidak keluar kuasa Tuhan yang dari dalam diri.
Tetapi hanya dengan sentuhan dari perempuan pendarahan ini membuat Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Karena itu hadirkan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Saat ini dunia mengalami situasi dan kondisi pergumulan yang sama. Baik ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, dan lain sebagainya. Berdasarkan kisah ini, mengajarkan kita semua bahwa persoalan dari pergumulan bisa saja datang dan kapan saja dia bisa menghampiri kita dan di mana saja kita berada. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesuslah jawaban dalam semua persoalan kehidupan kita. Karena itu mari kita berubah dari cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan cara kita memuliakan, menghadirkan Dia dalam setiap pergumulan kita, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari terus belajar untuk kita bergumul dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Pergumulan mengubahkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.